Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan saya di kelas Matematika SMK. Kali ini video pembelajaran yang akan kita bahas adalah materi tentang integral tertentu dari fungsi aljabar. Baiklah anak-anak, kita bahas untuk materi kita integral tertentu fungsi aljabar. Materi prasyarat integral tertentu fungsi aljabar adalah integral tak tentu dan integral substitusi. Dua video pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas untuk materi tersebut. Integral tertentu itu kita sebut juga sebagai integral Riemann. Jika fx adalah anti turunan dari fx dengan fx fungsi dalam interval a dan b, maka kalian bisa lihat pada penulisannya, di sini tertulis integral a dan b. A adalah batas bawah, b adalah batas atas, dengan fungsi fx dx. Sama dengan integral fungsi fx, hasilnya adalah f besar seperti ini, fungsi fx. Kemudian batas bawahnya kita tulis seperti ini, batas atasnya yang B kita tulis seperti ini. Hasilnya, hasil substitusi batas atas dan batas bawah itu sama dengan FB dikurangi FA. Tadi kalian sudah mengetahui penyelesaian secara umum integral tertentu fungsi aljabar. Penyelesaian integral tertentu fungsi aljabar itu bisa kita selesaikan juga dengan menggunakan sifat-sifat integral tertentu. Di antaranya sifat-sifat tersebut adalah jika diketahui adalah integral dengan batas bawah A dan batas atas juga A, maka fungsi fx dx-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika integral batas bawah A dan batas atasnya B dengan fungsi fx dx ditambah dengan integral batas bawahnya B, batas atasnya C dengan fungsi fx dx, maka bentuk seperti ini bisa kita singkat menjadi integral dengan batas bawah A, batas atas C dengan fungsi fx dx. Kemudian yang ketiga, integral dengan batas bawah A, batas atas B dengan fungsi fx dx sama dengan, itu bisa kita balik dengan cara bentuk integral kita beri tanda negatif, kemudian batas bawahnya itu yang bagian B terletak di bawah, ya, integral batas bawahnya B, batas atasnya adalah A, fungsi fx dx. Kemudian sifat yang keempat, penyelesaian integral batas bawah A dengan batas atas B, K fx dx, di mana K-nya itu adalah bilangan real. Fx adalah fungsi, sama dengan bilangan realnya bisa kita kedepankan. Kita tulis seperti ini, K integral batas bawah A, batas atas B, fungsi fx dx. Kemudian yang terakhir, integral dengan batas bawah A dan batas atas B, fungsi fx plus minus di sini bisa dijumlahkan, bisa dikurangi dengan fungsi gx dx, sama dengan itu bisa kita uraikan secara terpisah, integral batas bawahnya A, batas atasnya B, fx dx ditambah atau dikurangi integral batas bawahnya A, batas atasnya B, gx dx. Ini adalah sifat-sifat integral tertentu yang bisa kita selesaikan untuk yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan integral tertentu fungsi aljabar. Untuk lebih memahami materi integral tertentu fungsi aljabar, bagaimana kita menyelesaikannya, kita lihat pada contoh yang pertama, yaitu tentukan nilai dari integral dengan batas bawah 1, batas atas 2, dengan fungsi 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2 dx. Kalian sudah tahu betul bagaimana cara mengintegralkan saat kalian ketemu di integral tak tentu fungsi aljabar. Di sini bentuknya sudah bentuk ax pangkat n, 3x kuadrat, 4x juga sama, bentuknya sudah ax pangkat n, dikurangi 2 juga sudah berbentuk ax pangkat n. Berarti kita langsung integralkan saja. Hasil integral dari 3x kuadrat yaitu x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 1, hasil integralnya adalah 2x kuadrat,
Negatif 2 hasil integralnya adalah negatif 2x. Kemudian batas bawahnya 1, batas atasnya adalah 2. Jika sudah ketemu bentuk integralnya, baru kita masukkan. Yang kita substitusi adalah nilai batas atasnya terlebih dahulu. Jadi nanti x di sini itu kita ganti dulu dengan batas atas, baru dikurangi dengan x di sini kita ganti dengan 1. Kalau kita tulis seperti ini, jadi x pangkat 3, x kita ganti dengan 2, berarti 2 dipangkatkan 3, x kuadrat, x di sini kita ganti juga dengan 2, 2 dikuadratkan, kemudian baru dikali 2 yang depan, kemudian min 2x berarti min 2 dikali 2. Dikurangi dengan, jangan lupa ini diberi kurung karena ini adalah satu kesatuan ya. Jadi x di sini kita ganti dengan 1, yaitu dengan batas bawah 1 pangkat 3 ditambah 2-nya kita tulis ulang, x-nya kita ganti dengan 1, 1 dikuadratkan, kemudian negatif 2 dikali x-nya kita ganti dengan 1. Kalau sudah kita substitusi berarti kita hitung 2 dipangkatkan 3 hasilnya 8. 2 dikuadratkan hasilnya 4 dikali 2 yang depan juga 8. Negatif 2 dikali 2 ketemunya negatif 4. Dikurangi yang dalam kurung kita selesaikan. 1 dipangkatkan 3 ketemunya 1. 1 dipangkatkan 2 dikali 2 ketemunya adalah 2. Dikurangi 2 dikali 1 ketemunya adalah 2. Jadi kalau kita tulis seperti ini. Kita selesaikan yang dalam kurung, kita selesaikan yang tidak ada kurungnya. Jadi 8 ditambah 8 dikurangi 4. 8 tambah 8, 16. 16 dikurangi 4 ketemunya adalah 12. Kemudian 1 ditambah 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 1. 1 dengan negatif yang depan sini itu hasilnya jadi negatif 1. Jadi kalau kita hitung berarti 12 dikurangi 1. 12 dikurangi 1 hasilnya adalah 11. Jadi nilai dari integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 2 dari fungsi 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2 dx sama dengan 11. Contoh berikutnya, contoh yang kedua, yaitu bentuknya di sini sedikit naik level, ada bentuk perperannya ya. Tentukan nilai integral dari integral batas bawah 1 dan batas atas 3 dengan fungsi x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dx. Jadi kalian seperti yang sudah kalian pelajari di materi integral tak tentu fungsi aljabar, jika ada bentuk perperan ya pada soal seperti yang ini ya, jadi x1 per x kuadratnya kita ubah dulu, kita ubah ke bentuk pangkat negatif, berarti kita naikkan ke atas begitu ya. Nah, jadi kita ubah dulu sebelum kita integralkan, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian baru kalau sudah berbentuk ax pangkat n, baru kita integralkan. Integral dari x kuadrat ketemunya adalah 1 per x pangkat 3, kemudian ditambah integral dari x pangkat negatif 2 adalah 1 per negatif 1 x pangkat negatif 1. Nah, seperti ini. Dengan batas bawah 1, batas atas 3. Ya. 1 per 3 x pangkat 3 kita tulis ulang. Kemudian 1 per negatif 1. Hasilnya adalah negatif 1. Berarti negatif 1 x pangkat negatif 1. Karena di soal awal itu pangkatnya semua positif, berarti ini pangkat negatif ini kita ubah menjadi pangkat positif. Hasilnya adalah 1 per 3 x pangkat 3 dikurangi 1 per x pangkat 1. Biasanya kalau pangkat 1 nggak ditulis ya. Dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Jadi kalau sudah diintegralkan berarti batas atas dengan batas bawahnya kita substitusi. Kita substitusi dulu untuk batas atas. Berarti x di sini kita ganti dengan 3. Berarti 1 per 3 dikali 3 dipangkatkan 3. Dikurangi 1 per 3. Dikurangi batas bawah ya, kurangi batas bawah. Berarti nanti x di sini kita ganti dengan 1, x di sini juga kita ganti dengan 1. Jangan lupa diberi kurung yang ini supaya aman, supaya kalian tidak keliru menghitungnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita hitung 3 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 27. 27 dikali sepertiga ketemunya adalah 9. 9 dikurangi 1 per 3. Dikurangi 1 dipangkatkan 3, hasilnya adalah sepertiga. Kemudian 1 per 1 ketemunya dikurangi
1. Jadi kalau kita tulis seperti ini ya. Jadi yang dalam kurung ini, yang sebelah sini kita kalikan, hasilnya positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif 1 ini kita kalikan dengan negatif yang depan sini, hasilnya adalah plus 1. Yang bilangan bulat kita gabung dengan yang bilangan bulat, berarti 9 ditambah 1, ketemunya adalah 10. Negatif 1/3 dikurangi 1/3, hasilnya adalah negatif 2/3. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung kurangi saja begitu ya. Jadi 10 dikurangi 2/3. Kalau sudah seperti ini, yang namanya pecahan bisa dijumlah atau bisa dikurangi jika penyebutnya sama. Jadi 10 kita samakan karena di sini penyebutnya 3, berarti 10 ini kita ganti dengan 10 dikali 3, 30. Berarti 30/3 dikurangi 2/3. Bagaimana Bu kalau di sininya penyebutnya 5? Berarti kalian tinggal kalikan saja. 10 dikali 5 berarti 50/5. Begitu ya. Jadi ini tergantung dari menyamakan penyebutnya, tergantung dari penyebutnya. Kalau sudah seperti ini berarti kita langsung kurangi, 30 dikurangi 2 hasilnya adalah 28. 28, jadi nilai integral dengan batas bawah 1, batas atas 3 dengan fungsi x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dx sama dengan 28/3. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Naik level lagi nih, yang tadinya bentuk perperan sekarang bentuk perperan tapi ada bentuk akarnya. Tentukan nilai dari integral dengan batas bawah 4, batas atas 9 dengan fungsi akar x dikurangi 1 per akar x dx. Seperti biasa, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah ubah dulu bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Ya, jadi seperti ini, akar x kita ubah menjadi x pangkat setengah dikurangi yang bentuknya tadi adalah perperan, kemudian bentuk akar juga kita naikkan ke atas, jadi dikurangi x pangkat negatif setengah. Kalau sudah seperti ini baru kita integralkan, x pangkat setengah hasil integralnya adalah 1 per setengah ditambah 1 berarti 3/2, berarti 1 per 3/2 x pangkat 3/2 dikurangi 1 per negatif setengah ditambah 1 berarti setengah, berarti dikurangi 1 per setengah x pangkat setengah dengan batas bawah 4, batas atas 9. Ya, kita tulis seperti ini. 1 dibagi 3/2, ketemunya adalah 2/3. Kemudian x pangkat 3/2 kita ubah ke bentuk akar lagi karena soal awalnya adalah bentuk akar. Jadi x pangkat 3/2 hasilnya adalah x akar x. Kemudian 1 dibagi setengah hasilnya adalah 2. Jadi negatif 2 atau dikurangi 2, x pangkat setengahnya berubah menjadi akar x dengan batas bawahnya 4, batas atasnya adalah 9. Kalau sudah seperti ini baru kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. X di sini kita ganti dengan 9 terlebih dahulu, yaitu dengan batas atas. X di sini juga kita ganti dengan batas atas, yaitu 9. Dikurangi dengan batas bawah. Batas bawah, x di sini kita ganti dengan 4. Ya, x di sini juga kita ganti dengan 4. Kita tulis seperti ini. Kemudian kita hitung nih. Akar 9 ini ketemunya 3, 3 dikali 9 ketemunya 27, 27 dibagi 3 ini ketemunya adalah 9, 9 dikali pembilang ini yang 2 berarti ketemunya 18. 18 dikurangi 9, akar 9 ketemunya 3, 3 dikali 2 ketemunya adalah 6, jadi 18 dikurangi 6. Dikurangi yang dalam kurung ini kita selesaikan, akar 4 ketemunya 2, 2 dikali 4 ketemunya 8. Karena dengan 3 nggak bisa disederhanakan ya, jadi 8 dikali 2 ini yang pembilang hasilnya 16/3. Dikurangi dengan akar 4 ketemunya 2, 2 dikali 2 ketemunya 4. Kalau kita tulis, jadi akar 9 ketemunya 3, 3 dikali 9 ketemunya
27 dibagi 3 ketemunya 9, 9 dikali 2 ketemunya 18, betul ya, 18. Kemudian ini ketemunya 6, betul. Kemudian tadi ini 16 per 3 dikali negatif yang depan ini ketemunya adalah negatif 16 per 3. Kemudian tadi ini hasilnya negatif 4 dikali negatif yang depan ini ketemunya hasilnya 4. Bilangan bulat kita selesaikan. Jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, jadi 18 dikurangi 6 ketemunya 12, 12 ditambah 4 hasilnya adalah 16. 16 dikurangi yang pecahan ini berarti dikurangi 16 per 3. Karena bentuk bilangan bulat dan pecahan bisa dijumlahkan jika penyebutnya sama. Jadi kita samakan penyebutnya 3. 16 dikali 3 ketemunya 48, jadi 48 per 3. Dikurangi 16 per 3. 48 dikurangi 16 hasilnya adalah 32 per 3. Ya, jadi nilai dari integral dengan batas bawah 4 dan batas atas 9 dengan fungsi akar X dikurangi 1 per akar X dx sama dengan 32 akar 3. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal yang keempat. Mungkin untuk contoh soal yang keempat agak sedikit berbeda dengan contoh soal nomor 1 sampai nomor 3, karena untuk contoh soal yang keempat itu ada salah satu batas dari bentuk integral yang belum diketahui. Di sini kebetulan yang belum diketahui itu adalah batas bawah. Bagaimana menyelesaikan bentuk soal seperti ini? Sebenarnya hampir sama dengan yang soal nomor 1, contoh soal nomor 1 sampai nomor 3 kita selesaikan ya. Untuk contoh yang keempat, tentukan nilai A jika diketahui integral dengan batas bawah A, batas atas 1, dengan fungsi X dikali X tambah 2, dx sama dengan 4 per 3. Di sini bedanya hasil integralnya itu sudah diketahui. Jadi karena di fungsinya itu ada bentuk perkalian, berarti kita selesaikan dulu untuk X dikali X tambah 2. X dikali X tambah 2 hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X. Nah, kita tulis seperti ini. Baru setelah itu, jika sudah dikalikan, baru kita integralkan bentuk X kuadrat ditambah 2X. Integral dari X kuadrat ketemunya 1 per, karena ini X-nya pangkat 2, jadi 1 per 3 X pangkat 3 ditambah 2 per, di sini X-nya pangkat 1, berarti 2 per 2 X pangkat 2. Kemudian dengan batas bawahnya A, batas atasnya 1, disama dengankan 4 per 3. Kalau kita tulis seperti ini. Kemudian selanjutnya X di sini itu kita ganti dengan batas atas dan batas bawah. Kita selesaikan, berarti kita substitusi dulu nilai satunya ke X1 dipangkatkan 3 ketemunya adalah 1 dikali 1/3 hasilnya adalah 1 per 3 ditambah 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1, berarti 1/3 ditambah 1 dikurangi dengan batas bawah, yaitu batas bawahnya dalam kurung ya, penulisannya dalam kurung. X berarti A dipangkatkan 3 dikali 1/3 hasilnya 1/3 A pangkat 3 ditambah X-nya kita ganti dengan A, berarti A dikuadratkan, berarti ditambah dengan A kuadrat, kemudian sama dengan 4 per 3 kalau kita tulis seperti ini. Kemudian kita selesaikan ya, yang dalam kurung ini langsung kalian kalikan dengan negatif yang ada di depan sini. Jadi yang ini hasilnya adalah 1 per 3 ditambah 1, ini A pangkat 3 dikali 1/3, 1/3 A pangkat 3 dikali negatif yang depan ini berarti negatif 1/3 A pangkat 3, kemudian A kuadrat positif dikali dengan negatif hasilnya adalah negatif A kuadrat sama dengan 4 per 3. Jadi kalau kita tulis seperti ini. Kemudian yang tidak punya variabel A gabung dengan yang tidak punya variabel A. Yang variabel A-nya pangkat 3 ya biarkan saja karena di sini kebetulan A-nya adalah pangkat 2, jadi jangan digabung gitu ya. Karena ini pangkatnya 3, yang ini pangkatnya 2. Jadi ini 1/3 ditambah 1 hasilnya adalah 4 per 3. 4 per 3 yang ada di posisi kanan itu dipindahin ke ruas kiri ya. Jadi 4 per 3 ini kita tulis ulang, 4 per 3 yang ada di ruas kanan pindah ke ruas kiri. Kemudian yang ini nih negatif 1/3 A pangkat 3 pindah ke kanan jadinya positif 1/3 A pangkat 3. Kemudian A kuadrat ini juga negatif dipindah ke ruas kanan berarti ketemunya adalah positif. Kalau kita tulis seperti ini, 4 per 3 dikurangi 4 per 3 hasilnya adalah 0.
sepertiga A pangkat 3 ditambah A kuadrat. Bagaimana cara mencari nilai A? Berarti ini kita faktorkan ya. Hasil pemfaktorannya adalah karena pangkat terendahnya itu adalah A kuadrat. Jadi A kuadrat kita keluarkan ya, kita faktorkan. Jadi ketemunya bentuk seperti ini, A kuadrat dikali berapa yang hasilnya adalah sepertiga A pangkat 3, itu hasilnya adalah sepertiga A. Kemudian A kuadrat dikali berapa yang hasilnya adalah A kuadrat. Ketemunya adalah plus 1 sama dengan 0. Di sini ada A kuadrat, berarti A1 dan 2 ketemunya adalah hasilnya langsung ini sama dengan 0. Sedangkan A3-nya itu ketemunya adalah negatif 3. Ya. Jadi, karena yang namanya batas bawah itu pasti biasanya itu lebih kecil dari batas atas. Ya, ini batas bawah itu biasanya lebih kecil dari batas atas. Jadi 0 dan negatif 3 itu memenuhi dua-duanya. Jadi nilai A yang memenuhi adalah negatif 3 atau 0. Ini untuk contoh yang keempat. Baiklah, kita ke contoh soal yang kelima. Contoh soal yang kelima ini mewakili untuk contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan integral substitusi. Kita lihat ya bagaimana menyelesaikannya. Jika diketahuinya bentuk integral dengan batas bawahnya akar 3 dengan batas atas 2 akar 2 dengan fungsi x dikali akar di dalam akar adalah x kuadrat ditambah 1 dx. Bagaimana menentukan nilai dari integral fungsi tersebut? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita ubah dulu bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat ya. Jadi bentuk soal x, jadi ini dikali dengan x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan berapa? Karena ini hasilnya adalah akar ini, kebetulan akarnya adalah pangkat 2. Jadi kalau kita ubah ke bentuk pangkat yaitu x kuadrat tambah 1 dipangkatkan setengah. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita selesaikan dengan menggunakan integral substitusi. Yang kita misalkan fungsi U, yaitu x kuadrat ditambah 1. Kemudian kita cari turunan pertama dari fungsi U, yaitu du per dx sama dengan turunan dari x kuadrat, ketemunya adalah 2x, turunan dari 1, ketemunya adalah 0. Jadi du per dx sama dengan 2x. dx sama dengan du per 2x ya. Kalau kita sudah dapat semua baru kita substitusi ke bentuk yang ini ya. Jadi x-nya tetap, yang dalam kurung kita ganti dengan fungsi u dipangkatkan setengah, dx-nya kita ganti dengan ini du per 2x. Jadi kalau kita tulis itu adalah begini ya. Antara pembilang ya, yang posisi di atas dengan posisi yang di penyebut yang di bawah sebelah sini, apakah ada unsur yang sama? Ternyata ada unsur yang sama, yaitu variabel x ini dengan variabel x ini. Kita coret ya. Jadi yang ini di depannya du sebenarnya ada angka 1, cuma nggak ditulis. Jadi 1 per 2 begitu ya. Jadi kalau kita tulis integral batas bawahnya akar 3, batas atasnya 2 akar 2, setengah U pangkat setengah DU. Nah, baru setelah ini kita langsung integralkan. Ketemunya adalah setengah tambah 1, ketemunya 3 per 2. Ya. Jadi setengah per 3 per 2, U pangkat 3 per 2 dengan batas bawahnya adalah akar 3, batas atasnya adalah 2 akar 2. Setengah dibagi 3 per 2, ini penyebutnya sama-sama 2, jadi bisa kita langsung coret, hasilnya adalah 1 per 3. U pangkat 3 per 2 itu sama aja dengan 1 setengah, begitu ya. 1 setengah itu sama aja dengan U akar U. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti UU yang di sini, ini kita ganti dengan x kuadrat ditambah 1. X kuadrat ditambah 1. Nah, ya, x kuadrat ditambah 1. Berarti kita tulis seperti ini. Kemudian baru x di sini kita ganti dengan batas atas, dikurangi dengan x di sini kita ganti dengan batas bawah. Jadi x kuadrat 2 akar 2 dikuadratkan ketemunya adalah 8, 8 tambah 1 ketemunya 9, sepertiga dalam kurung berarti dikali dengan 9, ini akarnya berarti akar 9 itu ketemunya adalah 3. Ya, begini. Kemudian yang akar 3 berarti akar 3 dikuadratkan ketemunya 3, 3 tambah 1 ketemunya 4.
berarti dikurangi 1/3 dikali 4, kemudian ini juga berarti akar 4, ya, tulis begini. Akar 9 ketemunya adalah 3, 3 dikali 9 ketemunya 27, 27 dikali 1/3 hasilnya adalah 9. Kemudian akar 4 adalah 2, 2 dikali 8 ketemunya adalah 2 dikali 4 ketemunya adalah 8, kemudian dikali 1/3 hasilnya adalah 8/3. Jadi kalau kita tulis seperti ini ya. Jadi 27/3 dikurangi 8/3. 27 dikurangi 8 karena penyebutnya sudah sama berarti ketemunya adalah 19/3. Jadi nilai dari integral dengan batas bawah akar 3, batas atas 2 akar 2, dengan fungsi X dikali akar X kuadrat tambah 1 sama dengan 19/3. Demikian pembahasan materi kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan kalian like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video berikutnya. Nantikan video pembelajaran selanjutnya tetap di channel YouTube Kelas Matematika SMK. Terima kasih, stay happy, stay healthy, stay positif, tetap semangat belajar. Sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.